Apa sebabnya Allah berikan kepada umat Nabi, umat akhir zaman ini dikasih malam Lailatul Qadar? Kenapa? Karena umat Nabi, umat zaman sekarang adalah umurnya pendek-pendek. Berapalah lamanya? 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, ada juga paling lama 70 tahun, 80 tahun ya. Kalau orang dulu gimana? 1000 tahun. Kalau 1000 tahun lamanya beribadah tentu banyak juga amalannya ya. Kalau kita paling sedikit yang kita bisa kerjakan ibadah yang berpahala. Allah itu maha bijak lah. Allah maha mengerti lah tentang kekurangan kita, umur kita kurang. Jadi dikasihkan fasilitas apa? Fasilitas Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya. Malam Qadar dikasih. Umat dulu mana ada malam Qadar mah deh. Umurnya panjang-panjang, jadi ibadahnya pun lama-lama, banyak yang bisa diibadahinya. Kalau kita umur pendek-pendek, makanya 10 terakhir itu dijaga. 10 dia malam Qadar itu di 10 terakhir. Kebanyakan kata Nabi di malam ganjil, kemudian di dalam malam 27 pula lagi, dikecil-kecil kan. Tapi nak kayak gitu juga. Pokoknya dihidupkan aja, siapa yang menghidupkan 10 terakhir ini, dia pasti menjumpai malam Qadar. Karena malam Qadar itu di 10 malam terakhir yang paling rajih gitu ya. Maka wahai umat Muhammad, kata Allah, ya seolah-olah seperti itu, jangan kamu bersedih. Sekalipun umurmu pendek-pendek, tapi aku berikan satu malam yang bobot itu. Satu malam itu banyak. Sama dengan 83 tahun. 83 tahun kalau 10 kali kita dapat, jadi 830 tahun. Udah hampir dengan umat Nabi Nuh itu. Umat Nabi Nuh rata-rata segitu. Iya. Makanya kalau kita pengen seperti umat Nabi Nuh 1000 tahun, ya kurang lebih 2 tahun lagi lah. 12 kali lah. Baru dapat 1000 tahun. Ya, umur 1000 tahun. Kalau dapat 12 kali dalam seumur hidup, udah sama dengan umat-umat terdahulu. Ya, orang yang belajar sunnah lah yang bisa mengejar ketertinggalan. Ya, ketinggalan kita di mana? Umur kita pendek-pendek, badan kita kecil-kecil, tenaganya kurang-kurang, umurnya sikit-sikit, cetek-cetek. Tapi dia lebih mulia dari umat terdahulu. Umat-umat belakangan ini walaupun dia belakangan, tapi masuk surganya lebih duluan dari umat terdahulu. Kita yang memimpin. Nabi Muhammad yang buka kunci, umatnya disuruh masuk. Setelah umatnya masuk, baru umat lain. Kita orang terbelakang, tapi paling dahulu masuk surga. Enak tak? Orang dahulu umurnya panjang-panjang, ya, ibadahnya banyak-banyak, kuat-kuat, tapi belakangan dia dari kita. Kita umat belakangan akhir zaman, tapi masuk surganya lebih dulu. Enak ya, adil Allah Ta'ala ya. Adil. Jadi demikian. Kalau mau menjadi ya harus memiliki akal. Akal kita harus dipakai. Ya. Akhi fillah rafa'allahu darajatak. Apa artinya itu? Saudaraku di jalan Allah, ya, fillah. Rafa'allahu, semoga Allah meninggikan derajatmu. Ya, rafa'ahullah darajatak.
Sebagian teman enggan untuk menempuh talabul ilmi karena muncul kekhawatiran tidak mampu memikul tanggung jawab dakwah katanya. Apa ya? Tidak mau dia belajar nanti jadi beban sama aku nanti. Semakin banyak ilmuku, semakin banyak tuntutan harus diamalkan. Sementara aku tidak mampu bertanggung jawab di dalam mengemban dakwah. Ia merasa akan dihadapkan dengan setumpuk masalah umat. Nah, sepantasnya tidak seperti itu ya. Yang sebenarnya tidak kayak gitu kali lah. Ia merasakan akan dihadapkan dengan setumpuk masalah umat, digambarkan oleh bisik-bisik setan. Hidupmu tidak akan nyaman kalau talabul ilmi. Kalau kamu belajar nanti makan apa? Ada nggak kayak gitu ya? Ada kan kayak gitu? Ada orang seperti itu kekhawatirannya. Orang yang belajar ini masalah ini. Belajar aja mau makan apa nanti? Kerja apa nanti? Berapa lah gajinya kan gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau betul-betul belajar dia, orang yang belajar ini kerja ulet ya, tanggung jawab dan sabar ya. Pasti bersabar, pasti bertanggung jawab, pasti ya melebihilah dari orang-orang yang tidak pandai tidak belajar. Diajari dia sabar, diajari ulet, diajari dia gesit, ya, tangkas. Itu belajar agama itu. Tapi kalau agama cece, apalagi agama bid'ah, nah iya, agama sesat. Itu baru gila orang jadinya. Kayak sufi belajar agama gila. Kenapa gila? Ada orang belajar agama gila dah. Ada orang tarekat. Kenapa gila? Karena dia memikirkan zat Allah. Allah itu di mana? Allah itu apa? Bagaimana bentuk Allah, bagaimana besarnya, bagaimana, di mana, dan macam-macam. Dibayang-bayangkan seperti apa. Nah ini baru gila ya. Kalau kayak gini baru gila. Kalau Ahlussunnah dia hanya kalau datang ayat yang bilang Allah di atas aras, ya kita imani aja. Allah punya tangan, kita imani aja. Allah turun di sepertiga malam terakhir, kita imani. Bagaimana bentuknya turun, ya bagaimana jamnya, tidak perlu. Sekarang malam kan beda-beda. Di Amerika sekarang, misalnya sekarang udah malam, di Amerika belum tentu malam, siang. Berarti kalau Allah turun sepertiga malam akhir, berarti Allah banyak dong. Di sini dia turun, di sana turun juga, di sana turun juga. Malamnya macam-macam, turun terus. Kapan di atas arasnya? Itu kalau kita banding-bandingkan kayak kita, itu gila itu. Bisa gila kita mikirkan. Kan malam nggak sama di dunia ini. Kalau sekarang di sini malam, di sana pagi mungkin. Di sana masih tengah malam, di sana masih terbenam matahari. Nah, bagaimana mengukur kalau Allah itu turun sepertiga malam ke bumi, ke langit dunia? Nah, dijawab oleh Syekh, Allah itu turun menurut waktu yang telah ada pada waktu setempat, ya. Dan itu tidak perlu di mendalam-dalam. Berdalam-dalam tidak sampai akal kita. Akal kita secuil di kepala ini, berapa lah ini? Yang kita pikirkan itu semesta alam, pencipta semesta alam, mana kuat ya? Mana kuat memikirkan zat yang maha besar dipikirkan oleh otak yang alatnya otak kecil, sebesar kepala. Kepala pun masih besar daripada otak. Otak itu kan sedikit, yang besar itu tengkorak ini, ya, tengkorak. Yang namanya otak enggak sebesar kepala kali lah. Ya, kalau beli ini bukanlah sebuah sikap menantang, ya. Sesungguhnya menyedihkan, sungguh menyedihkan. Seseorang pemuda mengundurkan diri dari gelanggang sebelum berperang, menyerah sebelum berhenti belajar sebelum matang pelajaran sama dia. Nah, ini prihatin. Ditinggalkannya karena kebimbangan dan kekhawatiran. Kalau belajar terus kapan kerja apa, berapa lah gaji.
Dan seperti itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan rezeki. Allah menjamin orang yang belajar pasti mendapat rezeki. Kayak Amil ini, Amil nggak punya sawit, nggak punya toko, nggak punya anak banyak, tapi hidup terus. Gimana ya? Anak Amil banyak daripada anak Amil ya. Ya, enggak kekurangan orang yang belajar agama, orang yang baca Quran, mengajarkan Quran, enggak kekurangan ya. Ya, enggak punya sawit, enggak punya toko, enggak punya kedai, enggak punya PT. Kerjanya cuma ini aja, anak pun banyak, sekolah pula lagi. Dari mana rezeki ini? Dari Allah yang menentukan, Allah yang memudahkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang belajar agamanya, belajar kitabnya, belajar sunnah nabinya. Ya. Talabul ilmi adalah perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah ya. Belajar ini perintah enggak? Fa'lam annahu la ilaha illa huwa illallah lah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah nih. Apa artinya itu? Fa'lam. Coba tengok surah Al-Muhammad itu. Surah 47 ayat 19. Ini dalil ini. Fas'alu ahla zikri. Aduh, perintah Allah juga bertanya. Bertanya orang kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak ngerti. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, yang berhak diibadah itu selain Allah nggak ada. Sesembahan itu Allah saja. Nggak ada selain Allah itu sesembahan. Ya. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang mukmin. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ya. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Iya. Talabul ilmi adalah perintah dari Allah dan dari Rasulullah. Cukup laksanakan perintah tersebut. Berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak ilmu. Janganlah melupakan doa. Jangan lupakan doa dan permohonan kepada kemudahan dari Allah. Ya. Perintah dari Allah, perintah dari nabinya. Ya, apa bunyi Nabi? Utlubul ilma. Ya. Fa inna talabal ilmi fardhah. Kata Nabi, tuntutlah ilmu karena menuntut itu wajib bagi orang muslim. Faridatun ala kulli muslimin. Setiap orang muslim wajib. Ya, Allah juga bilang tadi fas'al wala zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kewajiban ini. Kewajiban. Ya, berusaha kita memenuhi kewajiban. Tunaikan hak-hak ilmu. Ilmu itu punya hak. Apa ilmu itu haknya? Dipelajari, dipahami, ya, didalami, dipahamkan. Itu hak ilmu itu. Ya, dijaga, dipelihara, dihafal. Jangan melupakan ilmu dan jangan melupakan doa dan permohonan agar dimudahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban. Allah tidak pernah memberi beban kepada seseorang, kepada satu jiwa kecuali yang wus'aha, yang sanggup dia pikul. Ya, yang dibebankan itu yang sanggup-sanggup gitu aja. Kalau enggak sanggup enggak usah. Enggak usah. Ya, enggak usah. Yang sanggup, jangan pura-pura enggak sanggup. Dia sanggup tapi pura-pura enggak sanggup. Ah, ini namanya main-main ini. Main-main. Ya. Allah enggak pernah membebankan orang yang manusia. Orang yang tidak bisa dibebankan. Ya, kecuali yang dibebankan itu yang dia sanggup mikulnya. Laha maka sabat, bagi jiwa itu apa yang diusahakannya. Kalau diusahakannya dunia aja, dunia mulu, ya, dunia maning, ya dunia yang dapat Maria, ilmu gak dapat. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Apa yang diusahakan yang didapatnya. Apa yang diperbuat sama dia
Apa yang dikerjakan itulah risiko, ada juga mana. Kalau yang jelek-jelek yang diusahakannya jelek-jelek juga risiko yang dia tanggung. Akhi fillah, barakallahu fikum. Sekarang jawablah dengan jujur dan hati yang terbuka pertanyaan ini. Mudah-mudahan dengan pertanyaan sederhana antum akan membuka pandangan jauh ke depan, masa depan cerah dan dengan talabul ilmi. Apakah tanpa talabul ilmi antum akan terbebas dari tanggung jawab? Ayo. Ya. Kita nggak belajar, malas belajar misalnya, kita menghindar dari belajar. Apakah kita menghindar dari belajar, kita terhindar dari tanggung jawab? Tidak, tanggung jawab adalah beban kita masing-masing. Kita sebagai orang muslim dibebani, yang namanya disebut mukallaf. Mukallaf itu dibebani artinya, dikasih beban. Dan Allah tidak memberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupan. Ya. Kita tidak bisa terbebas dari tanggung jawab belajar. Ya, karena belajar itu diperintah. Kalau kita menghindar dari perintah, bukan berarti kita terhindar dari tanggung jawab. Tanggung jawab tetap. Tanggung jawab tetap untuk masing-masing kita. Tiap-tiap kita dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai hamba, anak, orang tua, suami, istri, sanak kerabat, teman, tetangga, atasan, bawahan. Dan banyak lagi tanggungan jawab kita. Semua ini butuh pakai ilmu, belajar. Ya, sebagai pemimpin wajib belajar, harus tahu hak-hak. Apa kewajiban kita kepada anak, kepada orang tua, itu harus tahu itu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita menerapkan kewajiban? Mau kerja apa, ilmu nggak ada. Berilmu dulu baru terang dia. Apa yang mesti kita lakukan itu karena ilmu itu. Apa yang mesti kita tinggalkan yang tidak bisa kita, tidak boleh kita perbuat. Mana yang pantas, mana yang tercela, itu dengan ilmu kita tahu, diterangi oleh ilmu. Ya, nah untuk menunaikan tanggung jawab itu semua kita sangat butuh ilmu supaya setiap tanggung jawab didapat. Yang tanggung jawab itu ditunaikan dengan baik. Bahkan kehidupan manusia di atas bumi dimulai dengan penyerahan tanggung jawab. Tahu tak? Kita ini hidup di bumi. Sebelum kita hidup di bumi, ya, Allah pernah bilang kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ada amanah yang diberikan oleh Allah kepada langit untuk dipikul. Ya, Allah mengasihkan amanah kepada langit. Allah mengasih amanah kepada bumi, gunung. Tapi semuanya enggan menerima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Surat 33, coba tengok. Inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah mengemukakan, kami telah utarakan, kami memberikan sebuah amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Maka semua itu, tiga makhluk Allah yang besar-besar itu enggan ya. Nah ini Allah memberikan amanah, ya, amanah Islam ya. Amanah apa kira-kira ini? Yang langit, bumi dan gunung aja tidak mau. Maka dipikul oleh manusia amanat tadi. Amanat itu dipikul oleh manusia. Sementara yang tiga makhluk Allah itu enggan ya, karena khawatir tidak bisa menunaikan. Tidak bisa menunaikan dan khianat terhadap amanah. Nah, langit, bumi, dan gunung khawatir dengan amanah yang diberikan ini. Ya, manusia yang memikul amanah ini. Dipikul oleh manusia amanah tadi, sesungguhnya manusia ini amat zalim. Zalim kepada dirinya. Semestinya amanah ini mesti dipikul, ditunaikan dengan baik, malah disia-siakan. Nah, bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ini dalam Tafsir Karimir Rahman? Apa bunyinya? Apa kata beliau? Allah menerangkan tentang beratnya amanah yang dibebankan kepada makhluk, ya, orang-orang mukallaf. Amanah itu adalah menjalankan perintahnya. Nah, jadi amanah itu apa? Perintah dan meninggalkan larangan, itu amanah itu.
Allah mengasih amanah dalam bentuk perintah dan larang, dalam keadaan sembunyi dan tertutup, sebagaimana dalam keadaan terbuka. Ya, amanah itu tersembunyi dan tertutup, sebagaimana keadaan terbuka. Terbuka dan tertutupnya sama, dilaksanakan dengan baik. Allah juga menerangkan bahwa amanah tersebut telah ditawarkan kepada makhluk Allah yang besar, langit, bumi, gunung. Tawaran itu sifatnya pilihan, bukan sebuah keharusan, dipilihkan. Mampu enggak kamu nih? Coba, kalau kamu mampu ini surga. Kalau enggak mampu ini. Kurang lebih seperti itu. Artinya jika engkau melaksanakan dan menjalankan amanah dengan baik, semestinya engkau akan memperoleh pahala. Namun jika engkau tidak melaksanakan, menjalankan dengan baik, dengan semestinya engkau disiksa nanti. Dapat resiko kamu. Hanya saja makhluk ciptaan Allah yang besar-besar itu enggan untuk memikul amanah tersebut karena kekhawatiran jika akan berkhianat dia di dalam amanah tadi. Ya, mereka enggan bukan karena hendak durhaka, tetapi tidak menginginkan pahala. Ya, bukan menghendaki durhaka, tidak pula menginginkan pahala. Lalu Allah menawarkan amanah tersebut kepada manusia dengan syarat di atas, dan manusia pun menerima dan memikulnya. Padahal sifat manusia adalah zalim dan jahil. Akhirnya manusia pun mengemban amanah yang sangat berat ini. Umat manusia lalu terbagi 3 dalam masalah amanah, yaitu munafik, mereka yang menampakkan diri untuk memikul amanah secara zahir saja, padahal hatinya enggak, batinnya menolak. Kaum musyrik, mereka yang tidak memikul amanah baik secara zahir maupun batin. Mukmin, yang ketiganya kaum mukmin, mereka memikul amanah dengan zahir dan batin. Allah kemudian menjelaskan tentang amalan mereka kepada pahala dan siksa melalui ayat berikutnya. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyriki wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menutup ayat di atas dengan 2 namanya yang mulia untuk menunjukkan betapa sempurnanya ampunan Allah, sungguh luas rahmatnya dan alangkah menyeluruhnya kedermawanan Allah. Padahal banyak hamba yang tidak pantas memperoleh ampunan dan rahmat disebabkan kenifakan dan kemusyrikan. Ya, akhi fillah, seperti itulah kita makhluk yang diliputi kezaliman dan kejahilan. Dari 3 golongan di atas hanya ada 1 yang selamat, yaitu kaum mukmin. Nah, untuk tergabung dalam golongan kaum mukmin tidak ada pilihan kecuali talabul ilm. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini, hambamu ini, yakni Nafis dan Ami Abol, yaitu mukmin sejati, harus dengan talabul ilmi. Ya, memang benar tanggung jawab seseorang yang telah menempuh talabul ilmi memang tidak ringan. Namun yakinlah bahwa kemudahan itu datang dari Allah, maka mohonlah kemudahan dari Allah. Beban telah terpasang di bahu, dan dipasang di pundak. Tak mungkin kita akan menghindar dari tanggung jawab. Bagaikan hendak mencoba lari dari bayangannya sendiri, tidak mungkin. Mudah-mudahan Allah memudahkan setiap langkah kita dalam thalabul ilmi, mengamalkan lalu menebarkannya. Semoga Allah mencurahkan kesabaran untuk kita. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.